Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsiran. Amma ba'd, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan siang hari ini kita berkumpul di Masjid Baitul Bahri untuk bersama-sama menjalankan salat zuhur secara berjamaah. Kemudian kita akan melanjutkan menyampaikan sedikit ilmu berkaitan dengan konsep Islam dalam membangun masyarakat yang harmonis. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita ini untuk menjadi hamba-Nya yang betul-betul memiliki hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabbul Alamin, pencipta, pengatur, pemilik, penguasa alam semesta ini. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita untuk memiliki hubungan yang baik antar sesama manusia dan juga makhluk-makhluk hidup yang lainnya. Sehingga konsep agama Islam ini sangat menyeluruh, menjelaskan tentang keimanan, keislaman, akhlak, dan serta interaksi antar makhluk. Maka di antara sekian banyak syariat Islam, Islam mengajarkan kepada kita beberapa konsep penting bagaimana kita membangun masyarakat yang harmonis, yang saling mengasihi, saling mencintai, saling tolong-menolong, dan menghindarkan kaum muslimin, masyarakat Islam dari hal-hal yang bisa merusak persatuan mereka. Konsep ini telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan dalam Al-Qur'anul Karim. Di antaranya di surat Al-Hujurat ayat yang ke-10, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah saudara. Jadi persaudaraan, persatuan itu dibangun di atas keimanan. Siapapun yang beriman kepada Allah dan Rasulnya menjadi orang Islam, maka adalah saudara bagi orang Islam dimanapun mereka berada, siapapun mereka. Dan Rasulullah SAW menegaskan dalam sabdanya, al-muslimu akhul muslim. Orang Islam itu saudara orang Islam yang lainnya. Jadi selama mereka adalah orang Islam, maka mereka adalah saudara kita. Dan Islam tidak membedakan antara suku satu dengan suku yang lainnya, keturunan satu dengan keturunan yang lainnya, nasab yang satu dengan nasab yang lainnya. Bahkan antara negara satu dengan negara yang lain, Islam tidak membedakannya. Oleh karena itu di ayat yang ke-13 Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pandangan bahwa kita itu sama, semuanya sama. Sama-sama manusia, sama-sama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu kita membanding-bandingkan atau membeda-bedakan antara satu dengan yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian ini ya dari laki-laki dan dari perempuan. Dulu kita sama, asal usulnya adalah dari Nabi Adam. Lalu Allah ciptakan Siti Hawa, lalu dari keduanya menyebarlah manusia yang sangat banyak di muka bumi ini. Dari generasi ke generasi sampai zaman kita dan sampai akhir zaman nanti. Tapi kita semua sama, berasal dari manusia yang sama, yaitu Nabi Adam yang diciptakan dari tanah dan anak keturunannya diciptakan dari air mani yang sama. Jadi hakikatnya kita semuanya sama. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Dan kami menjadikan kalian ini berbangsa-bangsa yang berbeda, kemudian berkabilah-kabilah yang berbeda. Ya, ada orang Sunda, ada orang Jawa, ada Betawi, ada Batak, ada orang
Indonesia, ada orang Malaysia, Australia, orang Arab, ada orang Eropa, orang Amerika, dan berbagai macam berbangsa-bangsa dan berkabilah-kabilah. Adanya berbangsa-bangsa dan berkabilah-kabilah bukan untuk saling membanggakan. Oh, kabilah saya lebih mulia daripada kabilah kalian. Tidak ada. Dalam Islam tidak ada seperti itu. Bahkan dalam Islam tidak boleh kita terlalu bangga dengan nasab keturunan. Di antara perkara jahiliyah yang dihapus oleh agama Islam adalah al-fakhru bil ansab. Berbangga-bangga dengan nasabnya. Ya mungkin dia darahnya biru atau darahnya oranye. Kita tidak tahu. Ya merasa bangga dengan itu tidak boleh. Ini termasuk perkara jahiliyah. Sebaliknya, Islam juga melarang kita mencela nasab. Yaitu di antara perkara jahiliyah yang dihapus oleh agama Islam adalah at-ta'nu fil ansab. Sebaliknya, mencela nasab. Ini juga tidak boleh dalam agama Islam. Maka Islam menghapus itu semuanya. Karena Islam ingin apa? Kita ini berbeda-beda untuk apa saja? Untuk saling mengenal saja. Sekedar itu. Ya, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kami jadikan kalian ini berbangsa-bangsa dan berkabilah-kabilah beda-beda, ya, untuk saling mengenal saja. Oh, kalau mukanya seperti ini, oh ini orang Arab. Oh, mukanya seperti ini, orang Indonesia nih, orang Asia. Oh, kulitnya seperti ini, mukanya seperti ini orang Eropa atau orang Afrika atau orang Amerika. Ya, dan itu enggak ada kelebihan masing-masing. Ya, enggak ada keistimewaan dalam hal nasab, sekedar nasab saja atau sekedar rupa saja. Rasulullah SAW bersabda, kullukum min Adam. Kalian semua itu sama sebenarnya, diciptakan dari anak keturunan Nabi Adam. Wa Adam min turab, dan Nabi Adam juga asalnya dari tanah. La fadla baina Arabiyyin wa Ajami. Enggak ada keistimewaan antara orang Arab dengan orang non-Arab. Wa abyad min aswad. Enggak ada juga keutamaan orang putih atau orang yang hitam. Semuanya sama. Yang dilihat dalam agama Islam apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Maka Islam itu mengangkat semua derajat. Bahkan perbudakan itu dihilangkan dalam agama Islam. Maka nggak ada feudalisme, nggak ada. Perbudakan dalam Islam itu betul-betul dihapus. Ya, itu bekas-bekas jahiliyah dahulu. Sehingga banyak syariat Islam itu, misalnya ada kafarah, ya, diyat misalnya, pembunuhan, ya dibayar diyat itu dengan cara membebaskan budak. Atau sumpah, maka diantaranya adalah membebaskan budak. Ya, ada beberapa syariat itu Allah syariatkan untuk menghilangkan perbudakan itu. Kenapa? Agar semua manusia itu sama, semua bisa merdeka, bisa beribadah kepada Allah dan menjadi manusia yang normal. Maka inilah konsep Islam, biar menjadikan kehidupan itu harmonis. Tidak ada kasta-kasta dalam Islam. Kasta tertinggi menindas yang rendah, kemudian ada yang lebih rendah lagi ditindas lagi, seolah-olah diperlakukan seperti hewan, dihinakan. Tidak ada dalam Islam. Tidak boleh. Rasulullah SAW bersabda, al-muslimu akhul muslim. Orang Islam siapapun dia adalah saudara bagi orang Islam yang lainnya. La yadhlimuhu, tidak boleh dia menzaliminya, menindasnya, menganiayanya, enggak boleh dalam Islam. Siapapun dia. Wala yahqiruhu, tidak boleh merendahkannya. Wala yakhdhuluhu, dan ketika dia butuh pertolongan jangan sampai enggak ditolong, harus ditolong. Lihat, Islam itu saling mencintai antara orang muslim satu dengan yang lainnya. Walaupun kadang mungkin enggak kenal. Beda daerah, beda kota, beda negara bahkan. Ya. Maka berbeda-beda latar belakangnya, tapi tetap menjadi satu di atas keimanan dan keislaman. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah, wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'din. Orang-orang mukmin satu dengan yang lainnya, baik laki-laki atau perempuan, mereka adalah penolong bagi yang lainnya. Ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Mereka senantiasa mengajak untuk kebaikan kepada siapapun. Ada orang Islam diajak kebaikan, ayo Pak sholat
menipu, dilarang dari melakukan kebohongan dalam laporan keuangan misalnya atau laporan kerja, ya dilarang membolos dari pekerjaan, saling menasihati dalam rangka saling cinta tadi. Karena seseorang yang cinta kepada orang lain pasti dia akan menasihati untuk kebaikan bagi orang lain tersebut. Jangan sampai saudaranya melakukan hal-hal yang bisa merugikan dia sendiri, ya melakukan pelanggaran dalam perusahaan, akhirnya ketika ketahuan malah dia dipecat, dan lain sebagainya. Maka Rasulullah SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Salah seorang di antara kalian itu tidak akan sempurna keimanannya sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Kalau dia suka, pengen dirinya naik jabatan, maka dia pengen juga teman yang lain juga naik jabatan. Kalau dia pengen dirinya bahagia kehidupannya, maka dia pengen juga temannya bahagia. Kalau dia pengen terjauhkan dari hal-hal yang berbahaya bagi dia, maka dia juga pengen temannya jangan sampai kena bahaya tersebut. Jangan sampai orang muslim itu sebaliknya malah membenci muslim yang lainnya, tidak boleh. Maka dalam surat Al-Hujurat ini ada beberapa larangan yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan agar apa? Agar persatuan kaum muslimin ini tidak pecah. Ya, ini larangan-larangan ini dalam rangka menjaga keharmonisan dalam masyarakat kita. Bisa kita terapkan dalam perusahaan, dalam komunitas, dalam pertemanan. Ini jangan sampai kita melanggarnya. Sekali kita melanggar akan tumbuh perpecahan di antara kita, akan tumbuh permusuhan di antara kita. Maka Allah Subhanahu wa taala tegaskan, ya, wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum. Wahai orang-orang yang beriman, di ayat yang ke-11 Al-Hujurat Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, janganlah segolongan laki-laki di antara kalian merendahkan, meremehkan, menghina, mencaci-caci kelompok lainnya, laki-laki yang lainnya. Bisa jadi yang direndahkan, yang diremehkan, yang dicela itu ternyata lebih baik daripada yang mencela. Dan ini terjadi di masyarakat. Kadang orang mudah sekali menghina orang lain, merendahkan orang lain, mungkin karena jabatannya di bawahnya, atau mungkin karena ekonominya di bawahnya, atau mungkin tampilannya di bawah dia. Padahal orang yang dihina itu bisa jadi adalah orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang memiliki akhlak yang baik, yang memiliki ibadah yang baik. Maka Allah larang ini. Jangan sampai kita merendahkan orang lain. Walaupun tadi mungkin secara hitung-hitungan duniawi dia lebih rendah daripada kita, lebih di bawah kita, baik ekonominya, tampilannya, kekayaannya, jabatannya, ataupun yang lainnya. Demikian pula wanita juga jangan sampai merendahkan wanita yang lainnya. Wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhun. Jangan pula seorang wanita merendahkan, meremehkan, ya, menghina wanita yang lainnya. Bisa jadi yang dihina ternyata lebih baik daripada yang menghina. Jadi laki-laki ataupun perempuan semuanya sama. Jangan sampai menghina, merendahkan. Baik dengan kata-kata, kamu ini siapa sih? Baru anak kemarin. Atau dengan kata-kata yang lain cacian. Atau dengan perbuatan, dengan lirikan, dengan gaya, ataupun yang lainnya. Jangan sampai kita merendahkan orang lain, karena itu akan menimbulkan, ya, sakit hati. Tentunya orang yang kita hina pasti akan sakit hati. Kalau dia sakit hati, dia bisa jadi mencelakakan kita, atau dia cerita kepada orang lain, membuat geng lalu memusuhi kita. Jadi terjadi perpecahan di antara masyarakat gara-gara ini. Tetangga satu dengan yang lainnya nggak akur, kenapa? Karena saling mencela, saling menghina, saling menghinakan. Ya. Kemudian wala talmizu anfusakum, dan juga kalian jangan sampai mengolok-olok sesama kalian, diri kalian sesama manusia, jangan sampai saling mengolok. Apalagi sesama orang Islam, apalagi masih saudara, ya, saudara kandung. Wala tanabazu bil alqab, jangan pula kalian itu
memanggil saudara kalian dengan panggilan-panggilan, gelar-gelar yang buruk. Ya, namanya baik dipanggilnya dengan panggilan yang lain. Bahkan sebagian orang kalau lagi marah-marah, ya, bawahannya, ya, pegawainya dipanggil dengan apa? Hewan. Ya, hewan berkaki 5, ya, macam-macam. Nggak ada kaki 5 Pak ya. Hewan berkaki 4. Ya, semua hampir yang dari binatang dikeluarkan, jangan sampai. Makanya ini harus kita hindarkan. Lidah kita jangan sampai menyakiti orang lain. Ingat ya, yang kita hina itu kita nggak tahu nasib dia. Nanti kalau tiba-tiba dia Allah putar kehidupan ini, ya, Anda sekarang di atas, dia di bawah, Anda mencela dia, lalu Allah takdirkan nanti Anda bangkrut dan lain sebagainya, dia malah sukses, apa yang kita lakukan nanti? Malu kita sama dia. Ya, di dunia kita malu, apalagi nanti di akhirat. Ya, bisa jadi dia yang kita hina itu, yang kita rendahkan itu ternyata lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada kita. Maka kita juga jangan sampai memanggil orang, ya, kecuali dengan panggilan yang dia sukai. Dalam Islam itu kalau kita kenal seseorang, namanya siapa? Oh, namanya Muhammad. Ya, panggil Muhammad, wahai Muhammad. Atau dengan panggilan yang dia suka. Ya, kalau dia suka dipanggil dengan gelarnya, silakan. Wahai profesor, wahai dokter, atau wahai dirut misalnya, Pak Dirut misalnya. Jangan sampai kita merendahkannya, mentang-mentang teman sendiri misalnya, atau dia bawahan kita rendahkan dengan nama yang jelek. Namanya Abdullah dipanggil Bedul misalnya, atau panggilan yang lainnya yang merendahkan, jangan sampai. Ya, Allah berfirman, bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Ya, seburuk-buruk nama adalah nama yang buruk, yang fasik setelah nama keimanan. Namanya sudah bagus kok dirubah dengan nama yang jelek. Wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Siapa yang enggak taubat dari melakukan hal-hal yang dilarang tadi, maka dialah orang yang zalim. Lalu Allah Subhanahu wa taala tegaskan kembali hal yang harus kita tinggalkan agar kita bisa menjaga keharmonisan dalam berteman, bermasyarakat, ya, dan berorganisasi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann." Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah melakukan banyak melakukan apa? Persangkaan, menyangka-nyangka, terlalu berburuk sangka kepada orang. Inna ba'dadh-dhanni itsm. Karena sebagian persangkaan itu adalah dosa. Maksudnya apa? Ya, terlalu banyak bersangka buruk kepada orang itu dosa. Bersangka buruk itu dosa, apalagi banyak-banyak melakukannya sering-sering. Ya, akhirnya curiga, semua orang dia curigai. Hidupnya jadi gak tenang. Wala tajassasu. Ya, setelah curiga pasti dia akan cari-cari kesalahan. Ada yang ciri-ciri orang yang gak suka itu kayak gitu biasanya. Dicari kesalahannya. Ya, namanya manusia itu kan tempatnya kesalahan. Gak ada manusia yang gak ada kesalahannya. Mau dicari-cari kayak apa ya, pasti dapat. Ya, pasti dapat. Makanya Allah larang, jangan kalian cari-cari kesalahan orang. Semua ada kesalahannya, jadi maklumi. Kalau kita tadi, maka di awal tadi konsep awal apa? Allah menyuruh kita untuk menyadari bahwa semua kaum muslimin itu saudara. Dan namanya saudara itu saling mencintai. Ciri-ciri orang yang cinta itu apa? Ciri-ciri orang yang cinta itu mudah memaafkan. Walaupun dia punya kesalahan, nggak apa-apa. Dia mungkin lagi khilaf, mungkin dia lagi emosi, mungkin dia namanya manusia wajar, pasti akan mudah memaklumi. Tapi kalau orang yang nggak suka, ya Allah, antum berbuat baik pun dia nggak suka. Antum sudah berusaha kerja maksimal, sudah totalitas, bahkan mungkin sampai lemburan, tetap aja. Ya, kalau orang nggak suka pasti akan mencelanya, pasti akan mencari kesalahannya. Dicari kesalahannya lalu bisa jadi dipecat, diturunkan, dilaporkan. Ini ciri-ciri orang yang tidak suka. Islam tidak membolehkan hal tersebut. Islam pengen itu sesama umat Islam, ya, bahkan semua manusia pun kepada siapapun itu berbaik sangka, sehingga akan menimbulkan cinta. Sehingga seandainya ada kesalahan di saudaranya, apa yang kita lakukan?
kita tegur dengan cara yang baik, bukan malah diviralkan di media sosial, tapi ditegur. Makanya tadi ayat surat At-Taubah ini menyatakan apa? Orang beriman itu baik laki atau perempuan, mereka adalah saling menolong. Ciri-ciri mereka apa? Kalau saudaranya malas-malasan, dia perintahkan untuk berbuat baik. Kalau saudaranya salah, ya ditegur dengan cara nahi mungkar, dilarang. Mas, mohon maaf, tadi melakukan seperti ini, yang betul seperti ini. Gimana kalau kita tinggalkan itu? Nah, kan bagus. Itu menyelesaikan masalah. Jadi ada masalah kecil jangan diperbesar, selesaikan aja. Kalau bisa tanpa ada orang yang tahu itu lebih baik. Ada kesalahan tertentu dari atasan kita misalnya, ya kita tegur dengan baik, datengin, sopan, santun, tegur dengan baik. Ya jangan malah kita umbarkan kepada pegawai yang lainnya, sehingga pegawai yang lain malah ikut ya memprovokasi. Akhirnya yang terjadi bukan memperbaiki orang, tapi malah semakin membuat kerusakan. Jadi lihat, hal-hal sepele ini jangan sampai menimbulkan permasalahan yang besar di dalam masyarakat kita. Lihat, kita harus apa? Berhusnudzon, berbaik sangka kepada orang. Walaupun mungkin salah, secara zahirnya kelihatan salah, nggak masalah. Datangin aja, mungkin belum tahu hukumnya, mungkin belum tahu peraturannya. Lihat, kalau kita di perusahaan bisa seperti ini, enak Pak hidupnya. Siapapun jabatannya, kalau kita berprasangka baik itu enak. Kita lihat orang itu ya senyum aja, senang aja. Kalau dia betul-betul salah, tinggal ditegur, kasih peringatan 1, peringatan 2, peringatan 3. Ngeyel juga ya sudah. Maunya gimana? Mau dikeluarin atau mau lanjut? Kalau mau lanjut ya tolong dirubah. Yang gitu. Ya. Wala yaghtab ba'dukum ba'dhan. Dan jangan pula kalian menggunjing sebagian yang lainnya. Menghibah, menggunjing, membicarakan kesalahan, kekurangan orang lain. Ya cerita sana, cerita sini, gosip sana, gosip sini. Ini juga bisa merusak masyarakat kita. Apalagi kalau di perusahaan bisa juga merusak perusahaan itu. Ya tentunya yang digunjing gak bakal rito kalau tahu. Dan ingat kadang orang yang sering menggunjing itu, ya dia juga yang akan menggunjing kita nanti. Kelihatannya aja di depan kita dia baik, wah baik sama kita, terus tapi dia membicarain orang lain. Ini orang kalau biasa membicarakan orang lain, kejelekan orang lain, kita bisa jadi nggak selamat dari dia. Mungkin ketika bertemu dengan kita baik-baik aja nih orang, tapi ketemu orang lain, ya subhanallah, aib kita dibongkar semua sama dia. Orang Islam itu sebenarnya kalau dia lihat kekurangan orang lain, dia tutup. Ya, dan ini akan menjadi pahala yang besar bagi dia. Bukanlah dibongkar. Konsepnya gimana? Kalau ada orang salah, orang keliru, itu diapain? Kita tahu, lihat, kita datengin, nasihatin. Dia berubah, alhamdulillah. Enggak berubah ya sudah, yang penting sudah menasihati. Itu yang akan merubah menjadi buruk menjadi baik. Bukan gimana? Bukan ketika melihat orang lain, dia cerita ke orang lain. Si A salah, gue cerita ke orang lain. Gak pernah nasihati si A tersebut. Ya gak bakal berubah. Si A nya gak berubah, yang lain malah tahu kalau si A ternyata melakukan perbuatan yang buruk. Maka Islam melarang ghibah ini Pak, menggunjing, membicarakan keburukan orang lain. Allah melarang hal ini. Biar apa? Biar masyarakat itu tidak pecah tadi, tidak rusak, agar tetap terjaga keharmonisan ini. Ya. Dan kita juga waspada dari namimah, adu domba. Nah, itu akan bertingkat tuh tadi. Dari suudzon, dari berburuk sangka, mulai cari-cari kesalahan, mulai membicarakan kejelekan orang lain, lalu bertingkat lagi namimah, mengadu domba. Yang sini diprovokasi menyerang si B, yang si A juga diprovokasi untuk menyerang si B. Si B menyerang si A juga menyerang si B. Akhirnya dua-duanya kelahi. Ya, ini waspada. Bahkan dalam keluarga pun bisa terjadi. Awalnya damai, harmonis antara suami dan istri, lalu timbul orang lain datang untuk mengompori, memanas-manasi, menggunjing sana, gunjing sini, akhirnya terjadi perceraian. Sama dalam perusahaan kadang kayak gitu juga. Ya, ada kompor-kompor dari sini, dari sana. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengajarkan
untuk tidak mudah menerima informasi sebelum kita cross check. Kadang mungkin di internal sudah bagus, tapi tiba-tiba datang orang eksternal dari luar, ya cerita kepada kita, menyampaikan berita-berita, melaporkan laporan-laporan. Nah, kita sebagai atasan, kalau ada laporan dari bawahan tentang bawahan kita atau tentang atasan kita yang di atasnya lagi, maka hendaknya kita cross check dulu. Jangan sampai kita langsung mempercayai, langsung menindak. Makanya dalam hukum, dalam pengadilan pun harus ada bukti. Ada nggak buktinya? Apa buktinya? Dicek dulu, di cross check dulu. Kenapa? Jangan sampai kita mempercayai satu informasi, langsung kita terapkan informasi tersebut sehingga kita zalim kepada orang lain. Ada pihak yang terzalimi nanti. Maka Allah berfirman dalam ayat yang ke-6, Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, kalau datang orang fasik kepada kalian membawa satu berita, tolong fatabayyanu, minta penjelasannya. Kejadiannya seperti ini, buktinya ini, CCTV-nya ini, tolong cek, ini maksudnya apa? Pihak yang dilaporkan tadi didatangkan, ditanya, Pak, maksudnya gimana? Betul atau tidak Anda melakukan seperti ini? Nah, baru ada keterangan yang jelas. Saksinya siapa? Yang melihat saat itu siapa? Yang di lokasi saat itu siapa? Ya, dalam qiraah lain, riwayat lain, fatasabbatu, dicek kebenarannya, kejadian betul atau tidak. Ya, barulah kita putuskan ketetapan yang benar. Makanya jangan sampai kita mudah-mudah menerima laporan kalau nggak ada bukti yang benar, nggak ada saksi yang benar. Nah, inilah hal-hal yang perlu kita perhatikan agar masyarakat kita menjadi masyarakat yang harmonis. Seandainya ada pertengkaran di antara kaum muslimin, misalnya di masyarakat biasanya kan antar keluarga ada rebutan waris, ya, maka tugas kita atau mungkin tugas RT-nya, RW-nya atau tokoh masyarakat di situ, atau kalau kita dipercaya untuk menyelesaikan masalah itu, ya kita tugasnya apa? Sebagai seorang muslim kita lakukan perdamaian. Ya, Allah berfirman di sini, fa aslihu baina akhawaykum, damaikan dua saudara kalian itu. Bahkan di ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma. Kalau ada dua kelompok orang Islam, orang mukmin saling bunuh-membunuh, saling perang di antara mereka, tugas kita apa? Damaikan. Nih, perdamaian. Perdamaian itu baik tingkat keluarga, masyarakat ataupun negara, antar negara, itu didukung dalam Islam. Maka alhamdulillah. Nah, bagus sekali ketika pemerintah kita mendukung perdamaian di negara-negara yang lainnya. Nah, di antaranya ini fa aslihu bainahuma, damaikan antara keduanya pihak itu. Datangkan keluarga si A, keluarga si B, bagaimana yang terjadi, pembagian yang waris yang benar seperti apa. Sama, kalau di masyarakat kita sering ada tawuran antar warga, coba dilihat sebabnya apa. Siapa yang biasa mengkompori? Kita harus lihat. Kita harus lihat, tanya juga kepada polisi, pihak intelijen, mungkin mereka lebih tahu siapa yang memprovokasi. Harus dilihat. Kalau memang ada provokatornya, harus tangkap itu. Bahaya. Jangan sampai menimbulkan korban-korban yang lainnya. Maka Islam betul-betul membawa kepada kedamaian. Dari kasih sayang, saling mencintai, dan kita hilangkan semua hal-hal yang bisa membuat kaum muslimin ini terpecah belah. Makanya persatuan ini Allah Subhanahu wa taala firmankan setelah kita diperintahkan untuk bertakwa kepadanya. Di hari Jumat sering khatib Jumat menyampaikan ayat ini, surat Ali Imran. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya. Jangan kalian meninggal kecuali dalam keadaan Islam. Habis itu Allah perintahkan apa? Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Hendaknya kalian bersatu
untuk berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Tali Allah yaitu agama Islam yang dasarnya Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW dipahami dengan pemahaman yang benar. Wala tafarraqu, dan jangan kalian berpecah belah. Ya, karena pecah belah akan mengakibatkan kelemahan dari umat Islam ini. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa athi'ullaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum." Taatilah Allah dan taatilah Rasulnya, dan jangan kalian berselisih pendapat. Ya, berselisih yang mengakibatkan perpecahan. Kenapa? Kalau kalian bisa pecah, fatafshalu, kalian akan kalah melawan musuh kalian. Kalian akan kalah melawan siapapun. Wa tadhhabu rihukum, bahkan ya kekuatan kalian itu akan hilang. Kalian nggak bakal ditakuti oleh musuh. Sama negeri kita ini, negeri Indonesia ini, subhanallah ya, berbangsa-bangsa, ya berbeda-beda suku-sukunya, berpulau-pulau, tapi bisa bersatu. Kesatuan ini harus kita jaga. Kalau sampai kita pecah belah, ya saling tindih sini, saling serang sana, ya tadi fatafshalu, kalian akan kalah. Wa tadhhabu rihukum, dan ya kekuatan kalian ini akan hilang, dan musuh-musuh akan meremehkan kita, sehingga banyak orang-orang yang akan menindas kita, malah negeri-negeri lain bahkan mungkin akan menindas kita kalau kita nggak bersatu. Maka persatuan ini harus kita jaga, ya di kalangan keluarga kita, masyarakat kita, atau dalam lingkup yang lebih besar negara kita. Ya, semoga yang sedikit ini bermanfaat. Inilah beberapa konsep Islam yang Allah cantumkan dalam surat Al-Hujurat yang paling mayoritasnya, dan juga di ayat-ayat yang lainnya yang bisa menumbuhkan keharmonisan dalam masyarakat kita, dalam negara kita, ataupun dalam lingkup perusahaan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semuanya dan menjadikan kita sebagai orang-orang yang bersaudara. Dan kita punya doa yang sangat bagus yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan di surat Al-Hasyr. Di surat Al-Hasyr itu ada doa yang bagus sekali, ya, hendaknya kita menghafalkannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim." Orang-orang yang datang setelah kaum Muhajirin dan Ansar, mereka berdoa. Nah, doanya bagus, Pak. Rabbana ighfir lana, ya Rabb kami, ampunilah dosa kami. Wa li ikhwanina, dan juga ampunilah dosa-dosa saudara kami, semua umat Islam yang telah mendahului kita semuanya. Alladzina sabaquna bil iman, yang mana mereka telah mendahului kami dengan keimanan. Yang mereka sudah dahulu beriman, maka ampunilah dosa kami dan dosa mereka. Wala taj'al fi qulubina ghillan, ini penting. Janganlah engkau jadikan dalam hati kami ini rasa dengki, rasa benci, rasa jengkel, tidak suka lil ladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman lainnya. Rabbana innaka ra'ufur rahim, ya Allah, sesungguhnya engkaulah yang maha pengasih, engkaulah yang maha penyayang. Ya, kita minta kepada Allah, ya Allah, bersihkan hati kami, ya Allah. Jangan sampai ada kejengkelan, tidak suka dalam hati ini kepada saudara kita, kami yang sama-sama beriman. Nah, ini penting, Pak. Dan ini konsep bagus, ya, dari hati ini. Kalau hati kita bersih dari permusuhan, ketemu siapapun aman. Mau damai sama siapapun, ayo, sudah. Bismillah, kan gitu. Tapi kalau ada dongkol, nggak suka di hati, ya sudah, mau diapain juga nggak bakal. Suruh merapatkan soft, ya nggak bakal soft. Suruh salaman, nggak mau salaman. Ketemu nggak mau ketemu. Itu kalau benci. Makanya kita berdoa, ya Allah, la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ya Allah, jangan kau jadikan dalam hati kami ini kebencian kepada orang beriman. Pernah Rasulullah SAW bersabda, akan datang sebentar lagi seseorang dari penghuni surga. Waktu di majelis kajian, Rasulullah SAW bersabda, sebentar lagi akan datang seseorang yang termasuk penghuni surga. Lalu tiba-tiba
ada seseorang Pak, orang nggak kenal, orang biasa, dia pakai sandal diangkat sama dia, masuk masjid dalam keadaan sudah wudu. Maka Rasulullah mengatakan itu orang berdosa. Lalu di hari berikutnya Rasulullah bersabda lagi, sebentar lagi akan datang seseorang, dia termasuk penghuni surga. Lalu muncul lagi orang tersebut Pak, ya Bapak A tadi muncul lagi. Sampai hari berikutnya Rasulullah bersabda lagi, akan datang seseorang dari penghuni surga. Datang beliau lagi. Nah, berarti Rasulullah SAW menjamin orang tersebut masuk surga. Lalu ada sahabat namanya Abdullah bin Amr yang datang di majelis Rasulullah SAW saat itu, penasaran ini orang kok bisa masuk surga, kenapa? Maka dia minta izin sama ayahnya, ya Abah, saya mau izin nginep di tempatnya Bapak A itu yang disebut sama Rasulullah, dia termasuk penghuni surga. Lalu masuklah ke rumahnya. Assalamualaikum Pak, saya izin untuk tinggal di sini 3 hari. Karena orang Arab itu biasa menjamu orang lain ya maksimal 3 hari. Dan dalam Islam kayak gitu juga nggak apa-apa. Ya boleh Bapak nginep di saudara Bapak, teman Bapak 3 hari. Nah dalam Islam dulu ya. Nah maka ngineplah Abdullah bin Amr itu ke rumah Bapak A tadi yang dijamin masuk surga tadi. Pengen penasaran lihat nih orang ini amalannya apa. Dia lihat, mungkin tahajud nih, bangun malam, dia lihat bapaknya tidur, nggak sholat, nggak tahajud. Siang juga biasa-biasa saja amalnya. Jadi nggak ada yang istimewa. Sehari, 2 hari, 3 hari, sampai 3 hari itu nggak dapat sesuatu yang menurut Abdullah bin Amr nggak ada yang istimewa, biasa-biasa saja nih orang. Amalannya nggak terlalu banyak juga. Maka karena sudah 3 hari batas maksimal, maka Abdullah bin Amr berkata kepada Bapak A tadi, ya Pak, mohon maaf, karena sudah 3 hari saya izin pamit, ya saya izin pamit mau pulang. Cuman saya penasaran, Rasulullah SAW itu waktu di majelis belum nyebut bahwa sebentar lagi akan datang seseorang dari penghuni surga, dan yang muncul itu Bapak. Sudah 3 kali muncul Bapak terus. Saya penasaran Bapak amalannya apa? Kata yang si Bapak A tadi bilangnya, ya saya ya seperti yang Anda lihat, ya kayak gitu saja, saya biasa aja, nggak ada yang istimewa. Oh gitu Pak ya, ya sudah Pak, kalau gitu saya izin pamit pulang. Nah lalu Abdullah bin Amr pulang, jalan beberapa langkah, lalu Bapak tadi manggil, wahai saudaraku sini, Mas ini Mas, mungkin ini saya punya amalan yang mungkin menjadi penyebab saya dijamin masuk surga itu satu ini, cuma 1 doang. Itu apa? Saya ini nggak pernah punya rasa jengkel kepada seorang muslim pun. Nggak ada orang Islam yang saya benci, sama sekali nggak ada. Kalau Abdullah bin Amr mengatakan, ini Pak, ini yang kami nggak bisa. Jarang orang punya kayak gini, ya. Orang nggak punya rasa benci itu jarang, ya. Apalagi semua orang nggak ada yang saya benci. Wah ini, nah inilah amal yang terbaik. Inilah amal yang menyebabkan bapak tersebut masuk ke dalam surga. Maka semoga Allah Subhanahu Wa Taala membimbing kita. Ini butuh latihan Pak, butuh latihan. Namanya kita bermasyarakat ada aja orang yang bikin jengkel itu ada aja. Makanya kita harus latihan. Yang kayak gini latihan. Banyak doa tadi, doanya silakan dicatat, surat Al-Hasyr ayat 10. Doanya silakan dihafalkan. Kemudian kita latih juga untuk biar kita bersihkan hati kita dari kebencian. Jangan sampai kita membenci seorang muslim apapun. Dan jadilah seorang yang mudah untuk memaafkan. Insya Allah dengan itu kita akan mudah bermasyarakat dan bisa membangun masyarakat yang penuh dengan keharmonisan. Demikian bisa kita sampaikan. Barangkali ada pertanyaan, silakan. Kalau ada, alhamdulillah. Baik, barangkali sekian yang bisa kita sampaikan. Semoga sedikit bermanfaat bagi kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala membimbing kita untuk bisa mengamalkan apa yang telah kita dengarkan, dan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita keistiqomahan sampai akhir hayat kita dalam keadaan husnul khatimah, dan Allah Subhanahu Wa Taala rahmati saudara-saudara kita yang telah meninggal dunia, agar Allah Subhanahu Wa Taala ampuni dosa-dosa mereka, Allah terima amal soleh mereka, Allah jadikan alam kuburnya sebagai taman-taman surga, mendapatkan kenikmatan di sana, dan Allah Subhanahu Wa Taala kumpulkan kita semuanya bersama keluarga-keluarga kita di tempat yang paling mulia di surga Firdaus insyaallah